militer Rusia mulai kekurangan personel di medan perang. Well, the timing is interesting because we're at a critical time in the war when it appears that Ukraine has the initiative and may be poised to take back territory. This is partially because of the effective use of the HIMARS missile system that is allowing it to take back to attack Russian positions behind the line, Russian artillery, Russian weapons dumps. And the Russians know that if Ukraine makes significant gains right now, this could be a much longer war. But if they defeat Russia, if they defeat Ukraine now, this could threaten Western aid for Ukraine. The Russians have lost a lot of troops, and I think Putin's trying to find a way of increasing the number of troops without significantly increasing domestic discontent. Mengutip hasil temuan intelijen, seorang pejabat AS mengatakan bahwa militer Rusia saat ini mulai kekurangan tenaga kerja di tengah peperangan di Ukraina. Untuk mengatasi kekurangan personel, militer Rusia dikabarkan berusaha merekrut anggota layanan kontrak hingga narapidana. Militer Rusia menderita kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Reuters 31 Agustus. Di pihak lain, Rusia sendiri belum mengungkapkan kerugian apapun dalam konflik itu sejak minggu-minggu pertama. Namun para pejabat negara-negara barat dan Ukraina yakin jumlah korban yang diderita mencapai ribuan. Laporan terbaru intelijen AS menyebut saat ini Rusia juga sedang berusaha memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta dan membayar bonus tambahan untuk warganya yang mau mengikuti wajib militer. Intelijen AS juga menemukan tanda-tanda Rusia mulai memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran. Perekrutan narapidana dengan jaminan pengampunan juga menjadi salah satu opsi pemerintah Rusia untuk mengatasi krisis tenaga kerja yang ada di medan perang. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, ungkap pejabat AS. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah menandatangani dekret untuk meningkatkan jumlah angkatan bersenjata Rusia dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta. Kebijakan ini adalah mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Militer Rusia dilaporkan kekurangan personel untuk berperang di Ukraina. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja saat berperang dengan Ukraina dan berusaha merekrut jasa pasukan kontrak. Bahkan mungkin menarik penjahat yang pernah dihukum, kata seorang pejabat AS pada Rabu 31 Agustus 2022, mengutip intelijen Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pada Kamis 25 Agustus 2022 untuk meningkatkan jumlah angkatan bersenjata Rusia dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-7. Moskow belum mengungkapkan kerugian apapun dalam serangan Rusia ke Ukraina itu sejak minggu-minggu pertama. Tetapi pejabat barat dan pemerintah Kiev mengatakan jumlahnya mencapai ribuan. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas mengungkapkan intelijen sebagaimana dilansir Reuters pada Kamis, 1 September 2022. Pejabat itu mengatakan diyakini bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sedang berusaha untuk merekrut jasa pasukan kontrak untuk menebus kekurangan personel ini, termasuk dengan memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran, memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta dan membayar bonus untuk wajib militer. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, kata pejabat itu dilansir dari Reuters. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Filatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada Minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelariannya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya.
setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu, saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia, kata Filatyev kepada AVP di ruang tunggu pencari suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Filatyev sendiri menghabiskan 2 bulan di sekitar kota-kota utama Kherson dan Mykolaiv sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami, tulisnya dalam selebaran 141 halaman berjudul Zov yang dia unggah di jejaring sosial Vkontakte pada Agustus. Moskow belum mengungkapkan kerugian apapun dalam serangan Rusia ke Ukraina itu sejak minggu-minggu pertama, tetapi pejabat barat dan pemerintah Kiev mengatakan jumlahnya mencapai ribuan. Militer Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah di Ukraina, kata pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas mengungkapkan intelijen sebagaimana dilansir Reuters pada Kamis, 1 September 2022. Pejabat itu mengatakan diyakini bahwa Kementerian Pertahanan Rusia sedang berusaha untuk merekrut jasa pasukan kontrak untuk menebus kekurangan personil ini, termasuk dengan memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran, memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta dan membayar bonus untuk wajib militer. Secara terpisah, kami memiliki laporan yang kredibel bahwa Kementerian Pertahanan Rusia juga kemungkinan akan mulai merekrut penjahat yang dihukum di Ukraina dengan imbalan pengampunan dan kompensasi finansial, kata pejabat itu dilansir dari Reuters. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Filatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada Minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelariannya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya, setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu, saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia, kata Filatyev kepada AVP di ruang tunggu pencari suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Filatyev sendiri menghabiskan 2 bulan di sekitar kota-kota utama Kherson dan Mykolaiv sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami, tulisnya dalam selebaran 141 halaman berjudul Zov yang dia unggah di jejaring sosial Vkontakte pada Agustus. Sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia, Pavel Filatyev, tiba di Perancis untuk menjadi suaka politik pada Minggu 28 Agustus 2022 setelah menolak kembali dikirim ke Ukraina. Pelariannya dilakukan juga karena takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan padanya, setelah dia mengungkap kritik pedas tentang perang di Ukraina yang dia terbitkan secara online. Ketika saya mendengar petinggi meminta saya untuk dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena berita palsu, saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pengacara saya tidak dapat melakukan apapun untuk saya di Rusia, kata Filatyev kepada AVP di ruang tunggu pencari suaka di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Filatyev sendiri menghabiskan 2 bulan di sekitar kota-kota utama Kherson dan Mykolaiv sebelum ditarik dari garis depan karena infeksi mata. Kami tidak memiliki hak moral untuk menyerang negara lain, terutama negara yang paling dekat dengan kami, tulisnya dalam selebaran 141 halaman berjudul Zov yang dia unggah di jejaring sosial Vkontakte pada Agustus.